Penyesalan terdalamnya ketika dia lebih memilih pihak ketiga daripada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Oke. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini ya. Penyesalan terdalamnya ketika dia lebih memilih pihak ketiga daripada kamu. Artinya memang seseorang yang mungkin pernah menjalin sebuah hubungan asmara, rumah tangga, teman-teman, ya, yang telah mungkin meninggalkan kamu dan memilih pihak ketiga, ternyata dia menyesal. Ya, menyesal dengan sebuah hubungan yang mungkin toksik atau seperti apa. Kita akan lihat lebih lengkapnya, teman-teman. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Moon. The Moon muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari dia, seseorang yang telah meninggalkan kamu dan memilih si pihak ketiga, teman-teman. Dari apa yang terlihat pada kartu pertama ini memang cukup menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya perasaan, tentang bagaimana sih sebenarnya tentang sebuah hubungan antara dia dan pihak ketiga yang sebenarnya diliputi dengan berbagai kecemasan, ketakutan, dan juga kekhawatiran. Ketika kita melihat lebih dalam terkait dengan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran, berarti memang ada sebuah masalah-masalah yang mulai timbul, mulai muncul nih di permukaan, teman-teman. Ya. Jadi mungkin sesuatu hal yang selama ini mereka jalani itu hanya keterpaksaan. Karena mungkin mereka malu, ya, terlanjur, dan pada akhirnya menjalani sebuah hubungan yang penuh dengan paksaan. Ya, faktor keadaan. Contoh, mungkin awalnya hubungan kamu dan dia itu baik-baik saja. Ya, hubungan asmara, berpacaran, atau rumah tangga, teman-teman. Tetapi hadirnya pihak ketiga itulah yang membuat hubungan kamu menjadi hancur, teman-teman. Dan kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri. Ya, menyaksikan bagaimana perselingkuhan itu, mohon maaf, terjadi. Ya, perselingkuhan itu terjadi dan kamu lihat mungkin juga keluarga kamu. Jadi mau tidak mau di sini. Ya. Kamu meninggalkan dia, dan dia juga terpaksa harus pergi meninggalkan kamu dan apa? Tetap melanjutkan hubungan dengan si pihak ketiga. Karena mungkin dipaksa, ya, untuk melanjutkan sebuah hubungan tersebut. Namun, dari apa yang aku lihat, teman-teman, nyatanya, faktanya, nggak sesuai, ya, dengan ekspektasi yang mungkin diharapkan oleh si pihak ketiga ataupun diharapkan oleh si dia. Nah, bagaimana ekspektasinya? Mungkin ketika mereka berharap nih hubungan mereka yang sudah terlanjur nih kan, ketahuan. Oke, mau tidak mau mereka menjalin sebuah hubungan berharap akan hal-hal yang baik. Ya, berharap kehidupan asmara yang bahagia. Aku rasa tidak jauh dari apa yang mungkin diharapkan. Kenapa, teman-teman? Ya, karena
Di satu sisi, di situ ada orang-orang yang tersakiti. Siapa? Ya, tentu kamu mungkin karena ditinggalkan oleh dia, ya, oleh si dia, teman-teman. Ya, sudah dirusak, diganggu oleh si pihak ketiga. Jadi mungkin karena rasa sakit yang kamu alami, teman-teman, otomatis karma itu berjalan. Dan di sini mulai timbul sebuah perbandingan, banyak perbandingan yang mulai dirasakan oleh dia gitu ya. Dia mulai membanding-bandingkan antara kamu dan pihak ketiga. Nyatanya, faktanya, apa yang mungkin diharapkan oleh dia terhadap si pihak ketiga itu jauh dari apa yang mungkin pernah kamu dapatkan, apa yang pernah kamu berikan terhadap si dia gitu, teman-teman ya. Artinya mungkin memang kemarin ya, ketika masih bersama kamu ya semuanya berjalan dengan baik, ya. Semua mungkin kamu orang yang sabar, kamu yang orang pengertian, teman-teman, ya, memberikan segala sesuatu yang mungkin dia inginkan. Ya pokoknya orang yang memang benar-benar mengerti dia banget. Dan jauh banget berbeda dengan si pihak ketiga yang hanya uang, materi, ya tahta, dan apalagi teman-teman. Ya pokoknya nggak sesuai dengan harapan. Hanya ingin manfaatin doang. Ya hanya ingin uang doang. Ya, dan ketika tidak punya uang, tidak punya duit, teman-teman tidak bisa mengerti. Terus melakukan sebuah intervensi ataupun penekanan, teman-teman, agar apa? Ya agar mungkin dia mau mencari uang ya yang banyak gitu ya, teman-teman. Jadi memang pada dasarnya banyak perbandingan, jadi timbul sebuah penyesalan yang sangat begitu dalam. Ya, itu terkait itu loh. Berarti memang selama ini hanya dimanfaatin doang. Dan bisa jadi masalah-masalah ini yang timbul di dalam hubungan mereka, ya teman-teman, ini diakibatkan karena ada beberapa energi ataupun beberapa orang yang tidak merestui hubungan mereka sendiri. Siapa? Ya mungkin keluarga dari dia ya. Oke, seseorang yang meninggalkan kamu loh teman-teman. Dan kemudian mungkin keluarga dari si pihak ketiga. Ya. Tetapi memang segala sesuatunya mereka jalani karena keterpaksaan, sudah terlanjur mungkin ya ketahuan. Jadi ya udah kepalang basah teman-teman. Ya udah gitu ya. Mereka tetap melanjutkan meskipun memang banyak pro kontra. Meskipun hubungan yang mereka jalani ini memang penuh dengan dilema. Ya dan bahkan bukan hanya dilema sih kalau aku katakan teman-teman, tetapi apa? Ya, hubungan yang sangat toksik seperti itu dah. Dan apalagi ketika melihat kamu itu lebih bahagia ataupun kamu bangkit. Oke. Kamu bangkit ini juga yang menimbulkan sebuah penyesalan teman-teman. Ketika apa? Ketika kamu lebih bahagia ternyata menemukan kebahagiaan yang baru bersama yang lain, bersama energi baru. Ataupun ketika kamu lebih sukses. Ini juga yang semakin membuat penyesalan ya di dalam dirinya teman-teman. Ya, melihat kehidupan kamu, mungkin kamu lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih sukses, ataupun mungkin kamu ternyata sudah ketemu dengan jodohnya, teman-teman, jodoh yang baru. Ya jelas dong. Ya, itu yang bakal membuat kehidupan antara dia dan si pihak ketiga itu akan semakin dilema. Ya. Nah, ini ternyata roda kehidupan itu berputar. Ya, ketika kita berbicara terkait dengan roda kehidupan yang berputar, teman-teman, artinya karma. Ya, ternyata dia dan si pihak ketiga akan menuai karmanya. Apa? Ya bisa jadi lambat laun hubungan mereka akan hancur, retak, bubar, dan ujung-ujungnya apa? Ya pasti sebuah penyesalan yang sangat begitu dalam dan ingin kembali kepada kamu. Itu sesuatu hal yang nggak mungkin juga ya. Bisa jadi kamu tidak ingin menerima dia kembali, ya, dan bisa jadi karena kamu sudah memiliki pasangan yang baru. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.